Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk Anda, pemirsa setia VHS Studio. Semoga kita selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda masih ingat sebuah surat dalam Al-Quran yang memberitahu kita bahwa iblis dan pengikutnya melihat kita dari tempat yang kita tidak bisa melihat mereka? Ya, itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat tersebut, jumhur ulama berpendapat bahwa golongan dari iblis yaitu para jin tidak bisa dilihat karena sifatnya yang gaib. Namun dalam riwayat, banyak dikisahkan munculnya para jin yang dapat dilihat oleh manusia, mulai sejak zaman awal para nabi sampai dengan para tabi'in setelah Rasulullah, bahkan sampai saat ini. Berikut adalah kisah penampakan jin yang umum dipahami berdasarkan riwayat. Penampakan pertama adalah saat diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu saat bertemu Azazil atau yang kita kenal dengan nama iblis, yang merupakan nenek moyang para jin. 2. Kisah Nabi Idris alaihissalam, yang menusuk mata setan dari golongan jin dengan jarum, sehingga mata jin tersebut buta sebelah. Yang ketiga, Nabi Sulaiman merupakan nabi yang dianugerahi bisa menguasai golongan jin dan angin, serta bisa berbicara dengan binatang. Golongan jin pada masa Nabi Sulaiman adalah mirip seperti budak yang tunduk untuk bekerja dan dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman, sehingga golongan jin begitu dendam dengan Nabi sampai akhir hayatnya, bahkan membuat fitnah tentang Nabi Sulaiman yang dianggap tukang sihir. Dan pernah jin mencuri cincin Nabi Sulaiman yang sakti, sehingga jin tersebut bisa menyerupai Nabi Sulaiman. Yang keempat, kisah Abu Hurairah yang memergoki jin mencuri makanan dengan merubah wujudnya menjadi orang tua, yang kemudian jin tersebut diadukan ke Rasulullah, sehingga Rasul memberitahu bahwa pencuri itu adalah syaitan dari golongan jin. Kelima, kisah jin menyerupai Suraqah bin Malik, yaitu pembesar kafir yang akan menyerang Bani Kinanah. Namun saat perang berlangsung, jin itu melihat malaikat membantu Bani Kinanah, sehingga Suraqah palsu itu pun lari terbirit-birit. Keenam, kisah Ammar bin Yasir, yakni sahabat Rasulullah yang diperintah untuk mencari air minum, namun di tengah perjalanan ia dihadang budak hitam, sehingga berkelahi sampai budak hitam itu kalah. Dan kemudian Ammar melaporkan ke Rasulullah, dan Rasul pun berkata bahwa itu adalah syaitan dari golongan jin. Yang ketujuh, kisah Wahab bin Munabbih yang berbicara dengan jin muslim dalam bentuk burung saat musim haji. Dan tiap musim haji Wahab pun sering bertemu dengannya. Pemirsa, masih banyak kisah-kisah manusia di masa lalu khususnya di zaman Rasulullah yang mampu melihat penampakan para jin. Bahkan Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasul yang paling ditakuti oleh golongan jin. Ketika Umar bin Khattab berjalan, maka para jin akan berhamburan lari ketakutan. Demikianlah sekelumit kisah penampakan jin berdasarkan riwayat. Pada dasarnya banyak sekali riwayat lain yang diceritakan dan ditulis dalam berbagai kitab yang dapat kita jadikan ibrah atau contoh agar kita selalu berhati-hati dalam bertindak, sehingga tidak mudah tertipu oleh para jin.